Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Coba bisa nggak semuanya? Ayo, kalau ibu tanya kaifa halukum, jawabannya kaifa halukum. Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Bisa semuanya? Coba kita ulangi lagi ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat di rumah ya. Oke, sekarang kita akan belajar IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak semuanya tahu peta Indonesia? Oh, ada yang tahu, ada yang enggak. Coba kalau kamu belum tahu, coba lihat modulnya. Di situ ada gambar peta Indonesia. Indonesia itu sebetulnya terdiri dari ribuan pulau. Ada pulau besar, ada pulau kecil. Nah, di Indonesia ada 5 pulau besar. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Irian Jaya. Ya. Dan kelima pulau itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Dan selain ada pulau besar di Indonesia juga ada namanya kenampakan alam. Kenampakan alam itu terdiri dari ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, ada lembah, ada delta, ada bukit, ya masih banyak lagi ya. Namun semua itu ibu tidak bahas. Ibu hanya akan bahas kenampakan alamnya 3 saja ya anak-anak ya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan juga ada pantai ya. Sebelum nanti kita lanjut ya, kamu udah tahu dataran rendah kayak gimana? Ya, ada yang tahu anak-anak dataran rendah itu kayak gimana? Oh ya, jadi dataran rendah itu kalau kalian belum tahu, ya kita tinggal ini adalah di dataran rendah. Jadi dataran rendah itu adalah wilayah daratan antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya, itu namanya dataran rendah. Nah, kita ini tinggal di wilayah daratan 0 sampai 200 meter di permukaan laut, maka kita tinggal di dataran rendah. Coba siapa yang tahu dataran rendah itu udaranya kayak gimana? Oh, ada yang tahu? Oh iya benar, kamu panas ya ya? Iya panas ya, tidak terlalu dingin ya, itu ciri-ciri dari dataran rendah ya. Dan akan kita bahas juga ada dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu wilayah daratan antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau dataran tinggi berarti dia di atas 200 meter sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ada yang tahu dataran tinggi itu di mana? Ada yang tahu semuanya? Oh iya betul, di puncak-puncak itu termasuk dataran tinggi. Coba siapa yang tahu dataran tinggi itu ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Oh iya benar kamu. Di puncak itu udaranya biasanya apa? Udaranya biasanya lebih sejuk atau dingin ya. Ya betul semuanya. Oke, hebat ya anak-anak ibu semuanya sudah pada tahu ya. Jadi kita tahu ya contoh dataran rendah itu pemukiman rumah, sedangkan dataran tinggi itu ada di puncak dan udaranya lebih dingin. Berarti tahu ya perbedaan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, yang ketiga ibu akan bahas tentang pantai. Pantai itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke pantai? Oh banyak ternyata, tapi ada juga ternyata yang belum pernah ke pantai. Oh tapi kayaknya lebih banyak ke pantai semua udah pernah coba ya. Oh terutama pantai yang situ ya, yang kita sering pasti pantai Carita ya, yang ada di mana? Oke betul, di Banten ya. Jadi pantai itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dengan lautan, itu namanya pantai ya. Oke, sudah paham semuanya ya. Jadi pantai itu, jadi kita belajar kenampakan alam hari ininya ada 3. Dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai ya. Sekarang ibu akan jelaskan manfaat dari dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Oke, siapa yang ada yang tahu apa sih manfaat dataran tinggi? Dataran rendah tadi kan kita udah tahu ya ciri-cirinya. Dataran rendah itu ya seperti yang kita sekarang diami ya, seperti di perumahan kayak gini ya. Jadi manfaatnya salah satu bisa untuk
perumahan ya. Kemudian manfaat selanjutnya dataran rendah itu biasanya untuk peternakan. Ada yang tahu peternakan apa aja yang ada di dataran rendah? Oh ya betul, kambing ya. Terus oh ayam, betul kamu. Terus sapi, ya itu adalah peternakan yang ada di dataran rendah. Ya paling banyak ada sapi, ada ayam, ada kambing. Ya. Kemudian dataran rendah juga bisa untuk perkebunan ya, perkebunan bisa dataran rendah, manfaatnya untuk perkebunan ya. Jadi ibu atau nanam-nanam sayuran ada juga di dataran rendah ya. Ibu ulangi ya, manfaat dataran rendah, satu dia untuk perumahan atau pemukiman ya, banyaknya di dataran rendah. Ada lagi peternakan. Coba siapa yang bisa ulang peternakan apa aja tadi yang kita bahas? Oh iya betul, ayam, sapi, ya kambing, ya betul semuanya ya. Terus yang ketiga ada buat perkebunan ya, atau pertanian juga bisa ada di dataran. Siapa yang tahu pertanian ada di dataran rendah? Oh iya betul kamu benar, padi ya di dataran rendah juga ada ya. Nah kemudian sekarang ada manfaat dataran tinggi. Dataran tinggi kan tadi udah kita bahas ya, ciri-cirinya itu udaranya sejuk. Kemudian contohnya adalah puncak. Kira-kira puncak buat apa ya manfaatnya? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke puncak? Biasanya kamu kalau ke puncak ngapain? Oh, ada yang tahu? Ya, biasanya mau apa? Oh iya istirahat, berarti dia tempat peristirahatan. Ya, jadi kalau kita mau istirahat, mau enak ya kita bisa pergi ke puncak karena udaranya dingin. Tapi selain itu bisa juga untuk objek wisata, bisa juga buat objek wisata, bisa juga untuk perkebunan. Ada yang tahu di puncak itu banyak tanaman apa yang ditanam? Ya, yang bentuknya itu kayak sengkedan. Tahu sengkedan? Sengkedan itu adalah undak-undak yang ada di dataran tinggi. Ada yang tahu? Ya, teh. Betul sekali. Tanaman teh itu biasanya ditanam di dataran tinggi. Ada juga di Malang dataran tinggi yang ditanam adalah buah apel ya. Jadi dia bisa perkebunan, bisa pertanian juga, sebagai objek wisata atau tempat istirahat. Selanjutnya adalah manfaat manfaat pantai. Nah, pantai tadi semua kayaknya ibu lihat tadi semuanya udah pada pergi ke pantai semua. Berarti tahu ya pantai itu seperti apa. Nah sekarang manfaat pantai itu apa? Biasanya pantai itu untuk objek wisata juga ya. Kita bisa jalan-jalan ke pantai. Kemudian pantai juga bisa untuk sebagai tempat berkembang biakannya hewan-hewan ya, bisa di pantai ya. Kemudian pantai juga bisa untuk petani garam, itu juga biasanya di pantai. Manfaat di pantai juga ada namanya perdagangan ya di pantai ya. Jadi udah paham semuanya ya. Ya oke, kalau sudah paham, ibu ucapkan terima kasih dan semua materi-materinya dibaca kembali, kemudian ditandai yang penting-pentingnya ya supaya kita tidak lupa. Jadi ketika kita baca lagi, oh ini nih poin-poin pentingnya. Jadi kalian sudah tahu semuanya, bisa menjawab soal-soal yang latihan yang ibu berikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.